adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Vera dalam Sekolah Minggu GKI Nusuan. Kabar baik bagi kawan cilik. Nah, adik-adik, kan kita semua mau sekolah minggu ini. Udah siap ya? Oke, hebat, udah siap semua. Jangan lupa pakai baju yang rapi dan bersikap yang sopan. Karena apa? Karena kita mau bertemu dengan Tuhan. Dan kalau bertemu dengan Tuhan, sikap kita yang baik. Ayo, bajunya yang belum rapi, nah bisa dirapikan dulu. Lalu, ada yang kakinya masih naik itu di atas kursi. Nah, turunkan dulu ya. Kita duduk yang rapi dulu. Nah, adik-adik, sekarang Kak Vera mau tanya, semuanya sehat? Wah, bagus. Ada yang sudah menjawab, sehat, kuat gitu ya. Tetapi kalau misalnya ada di antara adik-adik yang sedang sakit, adik-adik jangan sedih. Karena pada saat ini Kak Vera dan Kak Rustika siap mengajak adik-adik berbagi kegembiraan dan puji-pujian dan cerita firman Tuhan. Ming bawa gitar. Adik-adik, apakah ada adik-adik yang bisa memainkan alat musik? Wah, ada ternyata. Hebat. Adik-adik tahu nggak? Kalau kita memuji Tuhan, kita juga bisa loh pakai alat musik seperti ini. Jadi memuji Tuhan itu bukan cuma menyanyi loh. Nah, untuk itu kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Oh iya, adik-adik, nanti kalau alat musiknya itu piano, adik-adik tirukan ya, gerakannya seperti ini ya kalau piano. Lalu kalau nanti alat musiknya gitar, gerakannya di mana, Mi? Iya, jreng-jreng. Nah, kalau alat musiknya trompet, letakkan tangannya di depan seperti ini, seolah-olah kita bermain trompet. Nah, kalau alat musiknya drum, adik-adik letakkan tangannya seperti ini, memukul-mukul seperti memukul drum. Oh iya, kalau adik-adik punya kaleng kosong, galon yang sudah kosong, pinjem pancinya mama boleh disiapkan, boleh diambil dulu sekarang. Nanti kalau pas alat musiknya drum, siap untuk dipukul-pukul ya. Oke, buruan ambil dulu. Kita siap-siap untuk menyanyi. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan drum. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan drum. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan drum. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan trompet. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan trompet. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan trompet.
pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa pembukaan dulu ya. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Adik Wiwi. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau sekolah minggu. Tolong berkati. Amin. Adik-adik, sekarang Kak Vera punya gambar. Coba lihat nih gambar apa. Wah, indah kan? Gambar pelangi? Wah, bagus banget pelanginya. Kalau ini ada gambar lagi nih. Wah, ini juga indah. Ada bintang berkelip-kelip di malam hari. Bagus banget. Tapi ada juga loh yang indah lagi. Coba adik lihat ini. Berwarna-warni, harum baunya. Iya, itu bunga di padang yang bagus sekali. Tetapi adik-adik, ada loh yang lebih bagus daripada pelangi, bintang di malam hari, dan juga bunga di padang yang berwarna-warni. Wah, apa itu ya? Ada yang bilang, aku tahu. Wah, betul. Itu adalah kasih Yesus. Nah, kok kasih Yesus bisa ya lebih indah dari pelangi yang bagus banget, bintang yang bersinar dengan bagus di malam hari, dan juga bunga di padang? Iya, karena kasih Yesus itu jauh lebih bagus daripada semuanya. Kalau pelangi, nanti kalau sudah lenyap, udah nggak indah lagi. Kalau bintang di malam hari yang bagus, nanti kalau pagi sudah datang, wah, sudah nggak indah lagi. Kalau bunga di padang, wah, kalau mekar, bagus. Tapi kalau nanti sudah layu, sudah nggak bagus lagi. Tapi kalau kasih Yesus, cinta Yesus, tidak akan pernah hilang keindahannya. Selama-lamanya Tuhan Yesus menyayangi kita. Yuk kita nyanyikan lagu Kasih Yesus, Indah Oh Indah. Kasih Yesus, indah-indah 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 oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku.
indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kok ini berat sekali kok? Iya, karena ini lagi kita besar. Yuk, ayo kita buka. Oke, tapi sebelum itu kita letakkan dulu ya. Ya. Yuk kita buka. Yuk. Kita akan membaca apa, Kok? Kita akan membaca kisah para sahabat ayat 32 sampai 37. Wah, anak-anak rajin sedang membaca Alkitab. Membaca apa, Koko? Membaca kisah para rasul 4 ayat 32 sampai 37. Wah, iya. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini akan kita dengarkan dari Kak Rostika. Dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Sebelumnya, kita akan menyanyi dulu ya. Kita akan nyanyikan lagu Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Mungkin adik-adik ada yang belum tahu, tidak apa-apa. Lagu ini mudah, nanti adik-adik bisa mengikutinya. Pasti bisa. Yuk kita nyanyikan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bangga, bersekutu dengan Tuhan. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bangga, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ros. Sebelum kita mendengarkan firman hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tirukan Kak Ros. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman hari ini, Lili masih ingat gak? Teman Kak Ros yang boneka itu, ia mengirimkan video. Yuk kita simak videonya. Kak Ros, Lili sedih. Barusan Lili rebutan mainan sama teman Lili. Lili gak mau, dia main duluan. Lili maunya Lili main duluan. Tapi mainannya didapat. Lili sedih. Harusnya gimana, Kak Ros? Wah, kasihan Lili adik-adik. Dia menangis karena berebutan mainan dengan temannya. Kalau adik-adik di rumah seperti itu juga. Seharusnya kita saling berbagi, sama seperti jemaat mula-mula zaman dulu adik-adik. Yuk kita simak ceritanya. Cerita kali ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37 adik-adik. Pada zaman dahulu, para jemaat mula-mula mereka saling mengasihi adik-adik dan peduli satu dengan yang lain. Sampai-sampai mereka merasa bahwa yang mereka punya sudah bukan milik mereka saja, melainkan untuk semua orang. Karena itu, mereka saling berbagi. Mereka berbagi karena mereka peduli adik-adik, karena mereka mengasihi satu sama lain. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul juga memberi kesaksian bahwa Yesus sudah hidup kembali. Dan Allah memberkati mereka melimpah-limpah adik-adik. Dan tidak seorang pun dari mereka yang kekurangan apa-apa, sebab mereka yang memiliki tanah atau rumah menjual tanah atau rumahnya mereka itu adik-adik, lalu uang dari penjualan itu mereka bawa dan diserahkan kepada rasul-rasul adik-adik. Demikian juga dengan seseorang bernama Yusuf adik-adik, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Bapak Barnabas ini adalah seorang Lewi dari Siprus adik-adik. Ia pun menjual tanah miliknya, lalu uang penjualan itu ia bawa dan serahkan kepada rasul-rasul. Baik Bapak Barnabas maupun para jemaat mula-mula lainnya bisa saling mengasihi, saling peduli, dan akhirnya berbagi karena mereka tahu bahwa sebelumnya mereka sudah dikasihi Tuhan Yesus. Sama seperti adik-adik juga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, karena mereka mengasihi satu sama lain, mereka peduli satu sama lain, maka mereka pun berbagi dan mau memberikan hartanya untuk yang lain juga. Sama seperti Bapak Barnabas juga, Tuhan menggerakkan hatinya untuk mau berbagi harta, yaitu menjual ladang miliknya untuk dibagi yang lain. Wah, indah ya berbagi. Nah, sekarang kita mau permainan. Gambar ini gambar berbagi atau bukan? Yuk kita ke gambar pertama. Wah, gambar pertama ini ada dua orang sedang memperebutkan mainan. Wah, sama kayak Lili tadi adik-adik. Ini berbagi atau bukan ya? Iya, ini bukan berbagi adik-adik. Mereka malah berebutan mainan, tidak berbagi. Betul, sekarang kita ke gambar yang kedua. Di gambar yang kedua ini, mereka sedang berbagi piring, makanan, minuman bersama-sama dan saling melayani.
Wah, ini berbagi atau bukan ya? Yap, ini juga kegiatan berbagi adik-adik. Membagikan apa yang kita punya, melayani orang lain, juga termasuk kegiatan berbagi. Yuk kita lihat gambar yang ketiga. Wah, di gambar yang ketiga ada seorang anak memberikan hadiah ke anak yang lain. Berbagi bukan ya? Benar, itu juga termasuk kegiatan berbagi adik-adik. Memberikan hadiah untuk orang lain adalah termasuk kegiatan berbagi. Tidak harus hadiah ulang tahun ya. Kita memberikan ke panti asuhan, ke orang yang sedang sakit, juga termasuk kegiatan berbagi adik-adik. Oh ya, untuk adik-adik selain kelas balita, ada aktivitas tambahan ya. Kak Ros sudah siapkan teka-teki silang online. Jadi, adik-adik tinggal klik linknya yang ada di deskripsi untuk menyelesaikannya. Setelah selesai, di screenshot, lalu berikan ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Nah, sekarang kita mau berdoa ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang arti berbagi. Pimpin Tuhan, supaya kami tahu bagaimana Engkau mengasihi kami dan peduli terhadap kami. Dan sudah saatnya untuk kami juga mengasihi orang lain, peduli kepada orang lain, dan mau untuk berbagi. Pimpin Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengasihi-Mu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ingat ya, karena Tuhan sudah sayang kita, sudah saatnya kita juga sayang kepada orang lain. Mau kakak, mau adik, mau orang tua, mau teman, siapapun juga, kita harus berbagi. Selamat berbagi adik-adik. Ini punya aku. Iya, oke. Punya aku. Oke, anak baik semuanya. Dadah. Oke. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami telah memberikan persembahan kami kepadamu ya. Dan Tuhan berikanlah persembahan itu kepada orang yang membutuhkan juga. Berilah kami makanan dan yang lainnya yang melimpah ya Tuhan, untuk mencukupi kebutuhan harian kami ya Tuhan. Dan Tuhan, mulai minggu ini akan selesai sebentar lagi ya Tuhan. Berkatilah supaya besok minggu supaya bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Kak Vera membawa sebatang lilin. Sebatang lilin ini akan Kak Vera nyalakan. Nah, sudah menyala. Adik-adik, ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa kita harus menjadi seperti lilin yang menyala ini, yang menerangi sekitarnya yang gelap, supaya yang gelap itu menjadi terang. Nah, kalau kita harus menjadi lilin yang menyala, maka itu artinya kita harus berbuat baik kepada sesama, menolong mereka yang membutuhkan, dan sesuai dengan firman Tuhan hari ini, kita harus berbagi kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Itu artinya kita menjadi terang bagi sesama kita. Yuk kita nyanyikan lagu Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam
Sampai ketemu minggu depan ya. Dalam Sekolah Minggu GKI Nusuan, kabar baik bagi kawan cilik. Dadah.